Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciamis siaga COVID-19 virus corona. Ini himbauan Pemdanya buat warga Ciamis. Oke, ada share di grup WhatsApp ya. Saya akan coba tunjukkan, itu adalah judulnya dan ini adalah informasinya teman-teman. Saya akan coba gulir ke atas. Nah, ini ya hasil forward juga. Saya akan coba di read more. Saya akan coba bacakan saja ya, karena ini lumayan penting gitu. Saya akan coba bacakan utuh sekilas saja ya teman-teman ya. Saya hanya membacakan saja. Pemerintah Kabupaten Ciamis menghimbau agar yang pertama, Dinas Pendidikan memerintahkan seluruh kepala sekolah TK, RA, SD, MI, dan SMP MTS di Kabupaten Ciamis untuk meliburkan siswa dan mengganti dengan kegiatan belajar melalui media daring secara online atau kegiatan belajar di rumah mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020. Kemudian yang kedua, Kepala Kantor Kementerian Agama menghimbau A. agar para pemimpin pondok pesantren untuk sementara tidak menerima pendatang, termasuk santri baru dari luar dan santri yang ada untuk mengurangi aktivitas keluar pondok ya. B. Seluruh fasilitas peribadatan agar meningkatkan ketertiban dan kebersihan di lingkungannya masing-masing. Yang nomor 3, menutup sementara penggunaan fasilitas gedung negara, gedung Islamic Center, Stadion Galuh. Ini ceritanya kan di Ciamis ya. Stadion Galuh, Gedung Galuh Taruna, dan fasilitas pemerintah lainnya untuk dipergunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat kegiatan umum. Jadi jangan digunakan dulu gitu ya, si gedung-gedung tersebut. Nomor 4, seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Ciamis agar menunda pelaksanaan kegiatan outing class atau study tour ya. Kemudian nomor 5, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dan Satpol PP agar menghentikan sementara Car Free Day di seluruh wilayah Kabupaten Ciamis, termasuk aktivitas perdagangan di venue BMX ya. Yang keenam, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata menunda pertandingan di stadion olahraga. Yang ketujuh, para camat dan kepala desa agar memantau perkembangan dan melaporkan hasil pemantauannya kepada Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Ciamis melalui call center 119 atau HP 085314993901. Poin 8, seluruh perangkat daerah agar A. menunda kegiatan menunda kegiatan kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja. Jadi jangan menerima kunjungan ya. Jangan menerima penerimaan kunjungan maksudnya. B. Menunda sementara kegiatan-kegiatan yang melibatkan pengerahan massa di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis. C. Menunda sementara kegiatan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan. D. Melengkapi petugas pelayanan dengan masker, penyediaan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik, hand sanitizer.
Seluruh pemilik pengelola perkantoran, pusat pembelanjaan, pasar tradisional, hotel, tempat hiburan, restoran, tempat wisata, tempat ibadah, dan tempat umum lainnya agar menyediakan sarana cuci tangan berupa air mengalir dan sabun antiseptik hand sanitizer. Nomor 9, seluruh warga masyarakat agar menghindari kontak fisik, kemudian menghindari tempat umum, keramaian, ruang publik apabila tidak ada kepentingan mendesak, ya. Jadi jangan ke tempat umum, ke tempat keramaian, ke ruang publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak dan penting banget, ya. Maksudnya begitu ya. Kemudian yang C, menjaga kesehatan dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Yang ke-10, terakhir, agar seluruh warga untuk tetap tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ada gambar-gambar yang menarik juga ini, kiriman dari member juga di suatu grup WhatsApp. Saya akan coba buka ya, tapi ini tidak berurut. Saya pernah membacanya tadi ya sebelum liputan ini, tapi tidak urut ya gambarnya, jadi acak begitu. Jadi saya akan membacanya secara urut saja ya, jadi supaya teman-teman tidak bingung. Yang pertama gambar, yang kedua yang ini nih, ini dulu. Sebenarnya yang pertama itu ini ya, mana panjang juga ya. Yaudah yang ini yang hitam-hitam nantilah ya. Nanti yang hitam-hitam nanti dibacanya. Tapi ini yang putih-putih aja dulu. Jadi pertama dari ini ya. Kenali gejala infeksi corona dari hari ke hari ya. Nah, ke sini nih alurnya ke sini. Hari 1 sampai 3 gejalanya mirip dengan masuk angin ya. Sakit tenggorokan ringan, sedikit sakit ya. Kemudian tidak demam, tidak lelah, dan masih makan dan minum secara normal ya. Jadi gejalanya itu mirip dengan masuk angin ya. Itu hati-hati ya. Gejalanya mirip masuk angin, sakit tenggorokan ringan. Ya persis kayak mau flu begitu ya, sakit tenggorokan ringan katanya. Kalau kita flu kan begitu. Saya juga kalau flu itu sakit tenggorokan ringan ya. Jenisnya sama dengan flu ya. Tidak demam, tidak lelah, dan masih makan dan minum secara normal ya. Gejalanya kayak masuk angin. Itulah intinya begitu ya. Jadi 1 sampai 3 hari itu gejalanya mirip dengan masuk angin begitu ya. Masuk angin. Kemudian di hari selanjutnya, hari keempat, nah ini yang hari keempat itu akan terasa sakit tenggorokan sedikit ya, mabuk badan, mulai suara serak ya, persis seperti flu ya, mulai suara serak. Suhu tubuh berkisar antara 36,5 tergantung orangnya ya, 36,5 derajat Celcius. Kemudian mulai anoreksia ya. Kita akan cari sama-sama di Google anoreksia, saya juga belum mencarinya teman-teman. Kemudian sakit kepala ringan, diare ringan. Nah itu hari keempat. Kemudian hari kelima kesini nih ya, kesini nih hari kelima, sakit tenggorokan, suara serak, persis flu ya, sakit tenggorokan, suara serak. Kemudian tubuh panas ringan, suhunya dari 36,5 sampai 36,7 derajat Celcius. Tubuh lelah, merasakan nyeri pada persendian. Oh, begitu ya. Merasakan nyeri pada persendian. Tahap ini sulit dikenali sebagai infeksi dingin atau koroner ya. Kemudian hari ke-6 mulai demam ringan sekitar 37 derajat Celcius ya. Mulai demam ringan, batuk dengan lendir atau batuk kering, sakit
tenggorokan saat makan, berbicara atau menelan, ya. Kelelahan, mual, sesekali sulit bernafas, jari sakit yang teduh. Aduh, bagaimana maksudnya ya? Jari sakit yang teduh. Ya, udah saya baca saja ya, teman-teman. Kemudian diare, bisa muntah katanya, gitu ya. Terus poin 7. Nah, ini poin 7. Demam lebih tinggi 37,4 sampai 37,8. Batuk lebih banyak, dahak lebih, nyeri dan nyeri tubuh, kepala berbobot seperti batu. Oh, pusing ya, sakit kepala. Frekuensi napas pendek tetap sama. Lebih banyak diari, muntah. Ada hari ke-8-nya nggak nih? Oh, nggak ada ya. Hanya ke hari 7 aja. Nah, itu ya untuk hari ke. Oh, ada hari ke-8, teman-teman. Nah, ini hari ke-8. Hari ke-8 demam di dekat level 38 atau di atas 38. Napas sulit setiap kali bernapas, dada terasa berat, mengeruntukan. Ya, pokoknya sulit bernapas gitu ya. Batuk terus-menerus, banyak bicara, bisu. Bagaimana ya? Ya udah saya baca saja ya, teman-teman. Sakit kepala, nyeri sendi, sakit punggung. Jadi benar ya, memang sulit sekali ya mendeteksinya begitu kalau misalkan tidak dengan alat, karena ini ya hampir mirip dengan itu ya, dengan gejala kayak kita flu demam gitu ya. Oke. Udah ya sampai 8 ya. Udah sampai 8. Ini ada dari UNICEF. Ikutilah instruksi ini agar dapat mencegah virus ya. Virus corona COVID-19 besar ukurannya dengan diameter, ini untuk mengenal saja ya, mengenal virus corona. Oke, kita baca saja ya. Sekalian saja gitu, maksudnya ini sekalian saya bikin video. Virus corona COVID-19 besar ukurannya dengan diameter sel sebesar 400 sampai 500 mikro, dan ini artinya semua jenis masker dapat mencegah masuknya virus ini. Jadi katanya gitu kan, ini UNICEF yang ngomong kan, yang bicara. Ini ukuran virus corona itu besar, ukurannya katanya dengan diameter sel sebesar 400 sampai 500 mikro gitu. Jadi ini artinya katanya semua jenis masker dapat mencegah masuknya virus ini. Begitu. Kemudian berkumurlah dengan air hangat dan tambahkan garam untuk membunuh kuman-kuman dan untuk mencegahnya masuk ke dalam paru-paru. Jadi ketika berkumur-kumur, tambahkan garam ya pas kumur-kumurnya. Begitu yang bisa saya tangkap ya. Jadi kumur-kumurnya dengan air hangat plus garam gitu kan. Jangan ditelan. Jangan ditelan. Berkumur-kumur ya. Jadi tambah garam katanya teman-teman. Ya gitu untuk membunuh kuman-kuman dan untuk mencegahnya masuk ke dalam paru-paru. Virus corona tidak menetap di udara, tetapi menempel di permukaan benda. Oh gitu ya. Tidak menetap di udara katanya, tetapi menempel di permukaan benda. Jadi virus ini tidak ditularkan melalui udara. Ini kata UNICEF ya. Oke, saya hanya membaca saja ini nih ya, keterangan ini. Lalu virus corona dapat hidup di tangan kita selama 10 menit. Jadi simpanlah sterilizer. Susah banget ya bicaranya. Untuk pensteril gitu aja ya. Beralkohol di dalam kantong kita untuk tindakan pencegahan gitu ya. Jadi karena virus corona katanya ya, UNICEF ini kan identitas di atasnya. Virus corona dapat hidup di tangan kita selama 10 menit gitu. 10 menit ya. Virus corona ketika menempel pada kain akan bertahan selama 9 jam ya, ketika menempel pada kain loh.
pada kain ya, akan bertahan selama 9 jam. Jadi cucilah pakaian atau jemur di bawah sinar matahari selama 2 jam untuk membunuhnya. Begitu ya teman-teman. Lanjut, virus corona yang menempel pada permukaan logam akan bertahan selama 12 jam. Jadi mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air sudah cukup. Ya. Jadi kalau ke logam katanya itu bertahan selama 12 jam itu di logamnya virus corona ya. Jadi harus mencuci tangan kita, sering-sering cuci tangan katanya ya, dengan sabun, air ya, gitu. Air bersih tentunya. Selanjutnya, bila virus terpapar di temperatur 26 sampai 27 derajat Celcius, virus tersebut akan mati. Oleh sebab itu, virus ini tidak hidup di daerah panas. Minum air hangat dan berjemur di bawah matahari juga akan bermanfaat, dan disarankan untuk tidak mengkonsumsi es krim dan juga makanan dingin. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Jadi selama wabah ini usahakan jangan dulu makan es krim dah, gitu kan? Atau makanan atau minuman dingin begitu. Karena ya begitulah. Kalau menurut ini ya, saya kan membacakannya saja gitu kan. Pokoknya jangan makan es krim deh, ya kan? Di musim corona ini ya, gitu. Jangan makan es krim, jangan makan yang dingin-dingin, minuman dingin begitu ya. Ya lebih baik minum kopi hangat gitu kan, jahe hangat gitu kan. Pokoknya yang hangat-hangat lah minumannya atau makanannya gitu ya, kalau kita tangkap dari ini. Kemudian ada lagi nih. Bila virus terpapar ini sudah ya. Oh, 2 kali dia. 2 kali nih. Udah. Oh, udah habis ya. Udah habis. Ya, demikian teman-teman ya yang bisa disampaikan. Ini sudah 17 menit. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman merasa informasi ini penting untuk diketahui banyak orang, silahkan di-share ke teman-teman lainnya di media sosial, ke teman-teman lainnya ya. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, begitu kan ya. Juga jangan lupa untuk subscribe channel saya langsung viral.com, karena itu adalah sangat menyemangati saya ya kalau misalkan banyak yang subscribe. Terima kasih ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, dan jika misalkan dirasa ada yang kurang paham, bisa diulang-ulang lagi menonton video ini ya. Karena saya hanya membacakannya saja begitu ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.